Warga jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Marilah kita mendengarkan warta jemaat di pagi ini. Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Leti Moalakor, Jemaat Tiakur, Jalan Tiakur. Warta jemaat nomor 18 garing KM strip CTK garing A.8 garing 3 garing 2024. Majelis Jemaat GPM Tiakur menyambut dengan sukacita semua warga jemaat yang menghadiri kebaktian di saat ini, terutama bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian dengan kami di tempat ini. Simpati kami kepada semua warga jemaat yang mengalami pergumulan-pergumulan berat serta turut bersukacita atas limpahan berkat Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat. Marilah kita mengikuti warta jemaat kebaktian saat ini. A. Berita pelayanan. 1. Kebaktian saat ini dilayani oleh Pendeta Nyonya Evlawa garing MSSI. 2. Kebaktian saat ini menggunakan tata kebaktian peneguhan CD. 3. Pembacaan Alkitab Lukas 14 ayat 25 sampai ayat 35. 4. Nyanyian pujian yang digunakan saat ini adalah 2 Sabat Lama. 5. Kebaktian saat ini akan dilakukan 0300 WIB. 11. Majelis Jemaat GPM Tiakur mengucapkan turut berduka cita atas dipanggil pulang almarhum anak Kendrick Junior Maromon, anak dari Bapak Mario Maromon, warga unit Maranatha sektor Laharoi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kehidupan keluarga. 12. Dihimbaukan kepada jemaat selama kebaktian berlangsung tidak diperkenankan berlalu lalang selama kebaktian berlangsung. B. Berita keuangan. Saldo kas tanggal 16 Maret 2024 sebesar Rp71.180.000. Jumlah pendapatan tanggal 17 Maret sampai dengan 23 Maret 2024 sebesar Rp32.420.000. Jumlah pengeluaran tanggal 17 Maret sampai dengan 23 Maret 2024 sebesar Rp96.338.250. Saldo kas sampai tanggal 23 Maret 2024 sebesar Rp11.962.427. Saldo BES pembangunan tanggal 16 Maret 2024 sebesar Rp16.449.000. Jumlah pendapatan tanggal 17 Maret sampai dengan 23 Maret 2024 sebesar Rp1.121.000. Jumlah pengeluaran tanggal 17 Maret sampai dengan 23 Maret 2024 0. Saldo BES pembangunan sampai tanggal 23 Maret 2024 sebesar Rp17.570.000. Demikian warta jemaat GPM Tiakur di saat ini. Atas perhatian warga jemaat, kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan selamat mengikuti kebaktian. Tiakur 24 Maret 2024, Majelis Jemaat GPM Tiakur, Pendeta Nyonya Evlawa garing MSSI Ketua, Penatua Erik W. Talakua Sekretaris. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam ibadah ini akan diteguhkan 55 orang menjadi anggota CD Gereja Baru. Bersama dengan mereka, kita nyatakan kesiapan hati untuk datang ke hadirat Allah dan mengumandangkan madah iman mengiringi Yesus sepanjang jalan hidup ini.
Jemaat nyanyikan nyanyian dua sahabat lama nomor 99 bait yang pertama, kedua, dan baitnya yang ketiga, Pikul Salib. juga mau tegakkan hingga tetap. Tuhan Yesus telah tegakkan hingga genap. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota suka lenyap. Hendaklah kau iring Yesus pikul salib. Jangan takut dan gelisah, ikut tabib. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota suka
menuntun kerendahan, pikul salib. Kalau rasa kelemahan ikut tabib, pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota suka lenyap. Apa juga mau tegakkan, tinggal tetap. Tuhan Yesus kelak tegakkan hingga genap. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota susah lenyap. Pikulah salibmu serta pandang tetap hingga dapatlah mahkota suka lenyap. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ialah Tuhan yang mendirikan dan meneguhkan jemaatnya, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dalam Kristus Tuhan dan Roh Kudus menyertai jemaat. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lukas 4 ayat 27 menjadi nats pembimbing kita di saat ini. Bapak Ibu Saudara-saudari disilahkan duduk. Jemaat nyanyikan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 11 baitnya yang keempat. Nama itu amat kuat. Nama itu amat kuat dan olehnya kau menang. Ada susu yang berbuah, susah dengan angkat berat.
Marilah dengan jujur dan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kepada Tuhan. Sebab Ia mengenal kita lebih baik daripada kita mengenal diri kita sendiri. Ia mengetahui perbuatan kita, entah yang nyata ataupun yang tersembunyi. Karena itu, baiklah dalam kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita bersaat teduh. Menyanyikan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 32 baitnya yang pertama. Bilang padaku hari ini barang yang patut kuberi. Bilang padaku hari ini barang yang patut kuberi. Hati berdosa begini, bolehkah Tuhan tagih? Meski dosamu pun banyak, Tuhan suci dan bersih. Hati yang Engkau hayangkan hendak membawa ganti. Hati yang Engkau hayangkan hendak membawa ganti. Saudara-saudari, dengarlah berita anugerah pengampunan dosa dari Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesus Kristus sendiri berkata, supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Oleh sebab itu, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyanyikan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 32 baitnya yang kedua. Karena hal itu gemarlah bawa hatiku lekas. Hal itu gemarlah bawa hatiku lekas. Sungguh kasih-Nya besar,
silahkan berdiri. Jemaat, dengarlah kini perintah baru bagimu. Sesuai firman Tuhan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Menyanyikan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 133 baitnya yang pertama, Nikmat Besar. Bapak Ibu disilahkan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan dikuatkan oleh sabda kebenaran firman Tuhan. Bagian Alkitab yang kita baca terdapat dalam Alkitab Perjanjian Baru, yakni Lukas pasal 14, kita baca ayatnya yang ke-25 berakhir dengan ayatnya yang ke-35. Lukas pasal 14, kita baca ayatnya yang ke-25 berakhir dengan ayatnya yang ke-35. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah firman kehidupan, di saat ini kami akan dikuatkan oleh sabda kebenaran firman Tuhan yang menuntun seluruh perjalanan kehidupan kami. Sebelum mata kami menatap huruf, bibir kami berkata-kata, hamba bermohon, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami seluruh hati batin kami, agar pembacaan serta penjabaran firman Tuhan nanti menjadi kekuatan bagi kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu. Amin. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau-kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia mengirim utusan selama musuh itu masih jauh,
untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tanpa terasa kita telah ada dalam perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ke-7, atau Minggu Sengsara terakhir dari seluruh rangkaian perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kita rayakan. Perayaan Minggu Sengsara Kristus, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pada satu sisi mengingatkan kita selaku orang Kristen tentang beratnya jalan-jalan penderitaan yang dilalui oleh Yesus sebagai wujud kesetiaannya kepada Sang Bapa. Dan pada sisi lain, perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa perjalanan kehidupan kita juga, saudara-saudara dan saya, juga tidak akan lepas dari jalan penderitaan itu. Karenanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus hendaknya dimaknai sebagai sebuah momentum untuk berefleksi terhadap keputusan kita menjadi murid Yesus dengan segala resikonya. Dengan demikian, maka seberat apapun risiko yang akan dihadapi, karena keputusan kita untuk menjadi murid Yesus, kita akan terus, tidak akan pernah mereduksi komitmen iman kita untuk tetap setia berjalan di jalan penderitaan itu. Sebaliknya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, penderitaan Kristus itu justru akan menjadi sumber kekuatan, sumber pengharapan iman kita untuk tetap setia memikul salib itu, sambil terus menjaga kekudusan hidup kita sebagai orang-orang yang sudah diampuni, orang-orang yang sudah dikuduskan Allah melalui salib itu. Lantas apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, syarat untuk menjadi murid Kristus dan tanggung jawab menjadi murid Kristus? Hal ini akan kita renungkan bersama saudara-saudari melalui teks bacaan kita yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku dalam perayaan Minggu Sengsara ke-7 sekaligus momen peneguhan bagi anak-anak Tuhan di Jemaat GPM Tiakur saat ini, yakni Lukas 14 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-35, yang kemudian akan dibingkai dengan tema mingguan kuduskan hidup dan pikullah salib bersama Yesus, Juru Selamatmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anakku, jika teks ini ditelaah, kalau ketong membaca teks ini, maka paling kurang ada dua hal pokok yang hendak disampaikan sebagai bahan perenungan kita bersama. Yang pertama, terkait dengan kesediaan untuk melepaskan segala sesuatu untuk menjadi murid Yesus. Penginjil Lukas mengawali bagian ini dengan informasi tentang orang yang dengan semangat tinggi mengikuti Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem.
Perjalanan ini bagi Yesus adalah perjalanan menuju penderitaan, perjalanan menuju penyaliban, perjalanan menuju kematiannya. Sementara bagi orang banyak, termasuk murid-murid Yesus pada saat itu, bahwa perjalanan ke Yerusalem ini adalah perjalanan penuh harapan. Mengapa? Karena menurut mereka, Yesus akan mendirikan sebuah kerajaan Israel merdeka di Yerusalem, dan ia akan memerintah sebagai seorang raja di sana. Dan pasti Bapak Ibu, sebagai para pengikut Yesus, mereka juga akan turut menikmati kemegahan serta kemuliaan dari kerajaan baru itu. Harapan inilah yang menjadi alasan mengapa orang lantas berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya saat itu. Sementara bagi Yesus ini adalah harapan yang palsu, dan karenanya harus dibetulkan, karena yang hendak didirikan oleh Yesus adalah justru kerajaan Allah, bukan kerajaan duniawi. Dalam konteks itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus kemudian berpaling kepada orang banyak yang mengikutnya sambil menyampaikan syarat untuk menjadi muridnya. Dengan tegas Yesus berkata, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki, atau saudara-saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Ayat 26 dari pembacaan kita tadi. Saudara-saudaraku, pernyataan Yesus ini tentu sangat membingungkan, dan bisa jadi katong akan beranggapan bahwa pernyataan ini adalah sebuah pernyataan yang kontroversial. Dia berbeda dengan ajaran-ajaran Yesus sendiri, dan pasti tidak pernah dibayangkan oleh orang banyak yang mengikuti Yesus pada waktu itu. Dikatakan kontroversial karena bagaimana mungkin Yesus mengajak mereka untuk membenci kekasih-kekasih mereka, sementara pada bagian lain Yesus mengajarkan pengikut-pengikutnya untuk saling mengasihi, bahkan musuh sekalipun harus dikasihi. Saudara-saudaraku, jika kita menalaah dengan baik pernyataan ini, tentu ungkapan membenci di sini bukan dalam arti harafiah, yaitu membenci kekasih-kekasih mereka. Sebab kata membenci itu sendiri dalam terjemahan asli Alkitab artinya kurang mencintai. Bukan dalam arti benci yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Jadi Yesus menggunakan ungkapan membenci itu dengan maksud untuk membandingkan apakah seseorang lebih mencintai Yesus ataukah lebih mencintai bapaknya, ibunya, istrinya, saudaranya, dan seterusnya. Sehingga bila karena keputusan untuk mengikuti Yesus itu menempatkan setiap orang pada pilihan untuk memilih mencintai keluarga ataukah Yesus, maka dia akan memilih mencintai Yesus lebih dari mencintai keluarganya sendiri. Dalam perspektif itu Bapak Ibu Saudara-saudari, maka bagi Yesus setiap orang yang mau mengikutnya, yang mau menjadi muridnya, ia harus mengambil keputusan yang radikal. Keputusan yang berdampak pada pemutusan yang radikal pula dengan masa lalunya misalnya, dengan keterikatannya dengan keluarga misalnya, bahkan juga keterikatan lain di sekitar. Dan keputusan radikal itu akan membuatnya meninggalkan hidupnya yang lama, yang penuh dosa, serta memulai hidup yang baru, yaitu hidup yang dikuduskan oleh Allah dan dituntun oleh firman Allah. Jadi yang jauh lebih penting bagi Yesus Bapak Ibu Saudara-saudari adalah Allah
adalah firman-Nya dan bukan keluarganya sendiri. Kecintaan kita kepada Allah harus melebihi kecintaan kita terhadap segala sesuatu yang kita miliki. Pada sisi lain, Bapak Ibu Saudara-saudari, keputusan untuk mengikuti Yesus tidak saja berhubungan melepaskan keterikatan dengan keluarga, tetapi juga dengan diri kita sendiri. Kita harus bersedia kehilangan hidup kita, sama seperti seorang syahid, demi menjadi murid Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari seluruh gambaran itu, maka syarat untuk mengikuti Yesus atau untuk menjadi muridnya adalah kesediaan, adalah kerelaan untuk melepaskan segala sesuatu yang mengikat hidup kita selama ini, termasuk berbagai kesenangan, termasuk berbagai kenikmatan duniawi. Kemudian pikul salibmu dan berjalanlah di belakang Yesus. Katakanlah setiap orang yang mengikuti Yesus itu harus siap, harus rela untuk mengorbankan segala yang dimilikinya demi Kristus. Jika tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari, maka ia tidak layak menjadi murid Yesus. Hal ini kemudian ditegaskan lagi Bapak Ibu dalam ayatnya yang ke-33. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, perayaan Minggu Sengsara Tuhan Yesus mengajak setiap orang Kristen, mengajak saudara-saudara dan saya untuk merenungkan kembali tentang eksistensi kita sebagai murid Yesus. Apakah kita sungguh-sungguh menjadi murid Kristus atau hanya menjadi orang Kristen? Hal ini penting Bapak Ibu Saudara-saudari, karena ternyata ada banyak sekali orang yang hanya menjadi Kristen tetapi belum menjadi murid Yesus yang sejati. Ternyata ada banyak sekali orang Kristen yang cenderung mencintai dirinya sendiri, mencintai keluarganya, mencintai berbagai kepentingannya, mencintai kenikmatannya sendiri, jauh melebihi cintanya kepada Yesus. Banyak orang Kristen yang hanya mau menikmati anugerahnya, kasihnya, pengorbanannya, tetapi tidak bersedia untuk mengorbankan dirinya untuk menderita bagi Kristus. Memang mengikuti Yesus punya konsekuensi. Kadang kita harus mengambil sebuah keputusan yang berbeda dengan dunia di sekitar kita, yang akibatnya kita mungkin akan dimusuhi. Bahkan mungkin juga kita akan dikucilkan dari lingkungan keluarga kita sendiri. Begitu juga kita akan kehilangan pekerjaan misalnya, kehilangan jabatan misalnya, kehilangan berbagai fasilitas misalnya, bahkan kehilangan karir karena memilih menjadi murid Yesus, karena memilih untuk menyatakan yang benar itu. Itulah bagian dari salib yang harus kita pikul dengan gembira. Orang Kristen, saudara-saudara dan saya yang tidak bersedia mengorbankan dirinya bagi Kristus tidak layak menjadi murid Yesus. Karena itu saudara-saudara, berjuanglah untuk tidak saja menjadi orang Kristen, tetapi juga menjadi murid Yesus yang sejati. Hal berikut Bapak Ibu Saudara-saudari yang juga harus dimaknai adalah salah satu bentuk menghadirkan diri sebagai murid Yesus adalah melepaskan keterikatan dengan masa lalu, keterikatan kita dengan dosa, keterikatan kita dengan kecemaran, dan lantas menjaga kekudusan hidup kita. Salib telah melepaskan dan membebaskan setiap orang dari dosa dan menerima hidup kudus.
Maka menjaga kekudusan hidup menjadi penting. Kekudusan hidup dalam kehidupan rumah tangga, kekudusan hidup dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, baik dalam kehidupan bergereja, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. Justru kualitas kita sebagai murid Kristus teruji dengan cara menjaga kekudusan hidup kita sambil memikul salib kita di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Hal kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang nampak dalam pembacaan kita adalah menghitung harga dan tanggung jawab menjadi murid Yesus. Pada bagian ini Yesus kemudian mengajak orang banyak untuk mempertimbangkan keinginan mereka dengan baik sebelum memutuskan menjadi murid Yesus. Yesus mengajak mereka untuk melakukan kalkulasi yang matang, kalkulasi yang cermat terhadap keputusan untuk menjadi murid. Dan untuk maksud itu Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus mengemukakan dua contoh. Dalam Alkitab tadi digambarkan tentang siapa Bapak Ibu? Tentang seorang petani yang membangun menara, tapi juga seorang raja yang mau berperang. Bagi seorang petani yang hendak membangun sebuah menara jaga, maka ia lebih dulu harus menaksir kebutuhan biayanya. Bayangkan nanti apa jadinya jika ia memulai kemudian tidak punya uang untuk menyelesaikannya. Tentu orang-orang akan menertawakan dia ketika melihat menara yang setengah selesai itu misalnya. Demikian juga halnya dengan seorang raja yang hendak melakukan perang dengan kerajaan lain. Ia harus memperhitungkan kekuatan pasukannya dengan cermat. Kedua gambaran ini Bapak Ibu Saudara-saudari menjelaskan bahwa untuk tiba pada keputusan menjadi murid Yesus, maka setiap orang tidak saja menggunakan iman, tetapi juga menggunakan akal sehat untuk berpikir dengan cerdas, untuk berpikir dengan cermat. Kita memutuskan beriman kepada Yesus tidak bisa dengan modal ikut-ikutan, tetapi dengan kesadaran yang rasional. Mengapa? Karena ada harga yang harus dibayar sebagai konsekuensi menjadi murid. Jangan sampai terjadi setelah berhadapan dengan konsekuensi itu, kita justru lantas menyesal, kita lantas menyerah dan dipermalukan sebagai murid yang tidak berguna. Sebaliknya, bila keputusan itu diambil berdasarkan perhitungan iman tapi juga akal yang mantap, yang matang, maka kita tidak akan pernah dipermalukan. Kita akan terus dimampukan untuk mempertahankan eksistensi kita sebagai seorang murid. Dalam kaitan itu, maka Yesus kemudian menjelaskan tentang bagaimana menjadi pengikutnya, menjaga kualitas dirinya sebagai murid melalui perumpamaan garam. Garam memiliki 3 fungsi Bapak Ibu. Yang pertama, garam sebagai obat pengawet. Tanpa garam, makanan akan menjadi busuk dan buruk. Sebaliknya, dengan garam, maka kesegaran makanan dapat dipelihara. Fungsi garam yang kedua adalah sebagai penyedap rasa. Makanan yang tanpa garam pastilah tawar, pastilah hambar, dan tidak enak untuk dimakan. Dan fungsi garam yang ketiga adalah sebagai pupuk. Garam digunakan petani sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman mereka. Dan perumpamaan ini menegaskan bahwa memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti Yesus itu baik. Semangat itu penting, tapi ternyata itu belum cukup. Semangat itu harus dibarengi dengan kesediaan menghadirkan diri dan hidup sebagai pengawet, sebagai penyedap rasa, dan menjadi pupuk bagi kehidupan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anakku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada beberapa hal yang lantas harus kita maknai dari pembacaan kita saat ini terkait perayaan Minggu-Minggu Sengsara Kristus, tapi juga kesediaan pikul salib dari anak-anak terkasih kita. Yang pertama, Minggu Sengsara Tuhan Yesus mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa dalam kehidupan beriman kita, setiap orang harus menggunakan akal untuk berpikir, untuk bertindak dalam setiap pengambilan keputusan. Tegasnya, beriman dengan akal sehat. Hal ini penting Bapak Ibu oleh karena sebagai murid, setiap orang akan diperhadapkan dengan tantangan, setiap orang akan diperhadapkan dengan masalah, baik dalam kehidupan keluarga tapi juga rumah tangga, dalam kehidupan masyarakat tapi juga dalam ruang-ruang publik yang menuntut kita untuk mengambil keputusan. Dalam konteks itu, maka selain iman yang tangguh, gunakan akal sehat kita untuk menimbang semua hal itu, supaya keputusan yang diambil nanti tidak akan mempermalukan diri kita sendiri, tetapi juga mempermalukan Yesus Kristus. Itu hal yang pertama Bapak Ibu. Hal yang kedua yang harus kita maknai adalah penyangkalan diri. Pikul salib itu tidak mudah, tidak gampang. Pikul salib itu berarti kita bersedia mematikan keakuan kita, mematikan pementingan diri sendiri. Dengan menjadi pengikut Kristus, tentu kita akan memperoleh sesuatu, bahkan segala sesuatu. Tapi kata Yesus, kita baru akan memperoleh segala sesuatu bila terlebih dahulu bersedia untuk kehilangan segala sesuatu. Yang ketiga Bapak Ibu, pikul salib itu berarti berada di mana Yesus berada. Banyak tawaran dunia yang menggoda, dan yang namanya godaan Bapak Ibu tentu punya daya pikat yang sangat kuat. Dalam aktivitas keseharian, terkadang kita berada pada pilihan-pilihan yang sulit, pilihan-pilihan yang menjebak. Hidup nyaman dengan mengorbankan hati nurani, atau penuh tantangan namun tetap memelihara iman. Tentu kita akan sulit untuk memutuskan. Dan untuk membantu kita, saudara-saudara dan saya memutuskan pilihan-pilihan yang sulit itu, kita harus ingat bahwa keputusan kita akan menjadi mudah ketika keinginan kita untuk menyenangkan Tuhan melebihi keinginan kita untuk menyenangkan dunia, bahkan diri kita sendiri. Pilihlah yang baik dan jadilah yang terbaik. Bahwa yang baik itu adalah berada di mana Yesus berada. Dan yang keempat Bapak Ibu saudara-saudari adalah mampu menghadapi situasi yang sulit tapi juga tantangan yang berat. Dalam hal memikul salib tentu kita bisa punya rasa takut. Tapi yang mau dikatakan Yesus di sini adalah kita tidak boleh melarikan diri menghadapi tantangan-tantangan yang berat dan berat seberat apapun itu. Jangan pernah potong salib itu. Sebaliknya, tetap pegang salib itu, bersandar pada salib itu, peluk erat salib itu. Sebab di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih lelah kita, ratap tangis kita, keluh kesah kita, peluh dan darah kita tidak pernah akan sia-sia. Amin Bapak Ibu. Amin. Semoga setiap kita, terkhusus saudara-saudari, baik ke-55 saudara-saudari di titik Eliora, tapi juga ke-44 saudara-saudari yang diteguhkan di titik Teofani, kedapatan menjadi pengiring Kristus yang setia. Amin. Kita bersaat teduh.
Jemaat nyanyikan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 150 baitnya yang pertama, Nanti Pada Kaki Tuhan. Nanti pada kaki Tuhan aku dengar suaranya, pergilah mengkhotbah Injil, sekeliling bersegera. Tinggal nanti tak berhenti, serta turut suaranya. Dia berikan kuat akan diri tapak kakinya. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pulang, naik ke surga, duduk di sebelah Bapa yang termakan dari Maha. Aku percaya pada gereja yang kudus, persekutuan orang, pengampunan dosa, dan hidup. Disilahkan duduk kembali. Saat ini adalah jawaban syukur kita atas karya penyelamatan Allah yang menebus, dan mengutus kita selaku gerejanya untuk selalu hidup memuliakannya dan menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Ingatlah firman Tuhan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sambil persembahan diberikan, jemaat nyanyikan nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 181 bait yang pertama dan seterusnya. Taburlah. Menabur dengan tangis sambil harap Tuhan mengetamkan dengan sorak selamat yang kekal belum. Namun surga pun mengiris, matahari membenas hingga sarat tangkai bulu dari masa lekas. Itu jangan lalai, biar taburlah segera pada musim pengetahuan. Engkau lapor soraklah. Namun surga pun mengiris, matahari membenas hingga sarat tangkai bulu dari masa lekas. Ada gandum yang di ladang, hai betapa
suburnya, masing-masing beri 100, meski iblis menentang. Namun surga pun mengiris, matahari membenas, hingga syarat tangkai puluh dari masa lepas. Yang menabur dengan tangis sambil harap buat mengetaplah dengan sorak selamat yang kekal penuh. Namun surga pun mengiris, matahari membenas, hingga syarat tangkai puluh dari masa lekas. Gagal itu jangan lalai, biar taburlah segera pada musim pengetaman. Engkau tak bersoraklah. Namun surga pun mengiris, matahari membenas, hingga syarat tangkai puluh dari masa lekas. Ladang gandum yang di ladang, hai betapa suburnya, masing-masing beri 100, meski iblis menentang. Namun surga pun mengiris, matahari membenas, hingga syarat tangkai puluh dari masa lekas. Yang menabur dengan tangis sambil harap buat mengetaplah dengan sorak selamat yang kekal penuh. Namun surga pun mengiris, matahari membenas, hingga syarat tangkai puluh dari masa lekas. Gagal itu jangan lalai, biar taburlah segera pada musim pengetaman. Engkau tak bersoraklah. Namun surga pun mengiris, matahari membenas, hingga syarat tangkai puluh dari masa lekas.
itu jangan lalai, biar taburlah segera pada musim pengetaman. Engkau tak bersoraklah, namun surga pun beriris, matahari membenas hingga sarat lantai bulu jadi masa kelekar. Jemaat, mari kita berdoa menyerahkan persembahan syukur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sumber berkat, kini di hadapan kami terkumpul pemberian-pemberian syukur kami maupun perpuluhan kami. Kami mohon kepadamu Bapa, Bapa mau datang berkatilah semuanya ini, agar supaya menjadi berkat dalam hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Dan ajarkanlah kami Tuhan, bukan saja uang yang kami berikan, namun seluruh hidup dan kehidupan kami berikan kepadamu Bapa. Inilah seluruh hidup dan kehidupan kami. Lalu ke dalam tangan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, telah kita ketahui bahwa kini dan di sini akan diteguhkan 55 orang yang akan menjadi anggota sini gereja. Mereka telah mengikuti katekisasi yang ditetapkan oleh gereja dan ternyata tidak ada suatu keberatan atas mereka setelah 2 minggu berturut-turut nama mereka diumumkan dalam ibadah jemaat. Dengarkanlah kini beberapa pengajaran dan nasihat pokok mengenai hidup seorang anggota gereja yang dewasa dalam imannya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Karena ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Pengajaran dan nasihat para rasul itu menegaskan bahwa anggota sidi gereja yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia ini hendaklah terus-menerus di dalam Dia, berakar di dalam Dia, dan berfungsi sebagai batu-batu rohani di dalam bangunan Allah. Dengan demikian, saudara-saudari haruslah menjadi sumber daya dalam rangka pembangunan jemaat Tuhan sebagai tubuh Kristus, sehingga terus-menerus memuliakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar
dalam tuntutan kuasa Roh Kudus. Karena itu, jadikanlah hidup yang mengasihi dan melayani sesama dan memelihara alam semesta. Peneguhan sebagai anggota sidik gereja sesungguhnya merupakan tanda bahwa saudara-saudari berjanji dan bertekad di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk bertanggung jawab dan setia mengikuti Tuhan dengan cara bersekutu, bersaksi, melayani, dan memberdayakan seluruh potensi yang tersedia untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Kini bagi saudara-saudari yang akan diteguhkan menjadi anggota sidik gereja, diundang berdiri. Selanjutnya, menjawab pertanyaan dan sekaligus sebagai perwujudan tekad untuk menjadi saksi Kristus. Pertama, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah, pencipta langit dan bumi, Yesus Kristus anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan Roh Kudus yang memimpin kita kepada kebenaran? Kedua, apakah saudara-saudari dengan sepenuh hati bersedia menyatakan iman menjadi pengikut Kristus yang setia secara nyata dalam hidup setiap hari? Ketiga, apakah saudara-saudari bersedia menjadi anggota sidik Gereja Protestan Maluku dengan rajin dan setia mengambil bagian dalam pembangunan jemaat Tuhan? Apakah jawabmu? Frederika Hematang. Apriliani Anidlah. Piet Septori. Elda Reymasa. Kristina Rati Udiata. Angeli Lotusiera. Sudiang Rini Romkeni. Ina Yulia Ana Sorei. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Eklovina Woriwun. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Brenda Alinda Wariaka. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Esmi Junesa Woriwun. Ya, saya mengaku percaya dan bersedia dengan segenap hati. Paulina Uniberua. Lydia Saraswati. Ina Yadona Leha. Sonia Jovinter Wolonteri. Corlina Rahawarin. Yulfandri Mary Tarekar. Eklovina Baker.
Debbie Patiwai Lapia. Selvi Adrianus. Aramhar Lekiohapi. Putri Setianingsi Lakupali. Medlin Bastian. Yosinta Marlina Kelbulan. Alfonsina Maupula. Chris Dani Ketiaru. Jack Fritz Lon Tipak. Boni Yosep Saili. Crisando Natalio Pariuri. Arniles Saikei Sore. Sianebeka Kolwai. Silya Ivana Solmeda. Alisa Novita Bouk. Farel Marnex Tiau. Sinyo Elison Baker. Tio Marens Payara. Delmores Letilai. Jevon Slamta. Revalino Labobar. Noga Yunes Rangkoratat. Martin Inoketi Damson Pelmelai. Patricio Cornelis Samloi. Krisye Soleman Leonupun. Agung Jonas Narwadan. Dilano Tigrisio Samloi. Edwin Latuswai. Sendri Agustinus Letelai. Caleb Salmon. Delson Nafri Lekatompesi. Solvianus Mine Kolyaan. Alvin Geovenger Ahab.
Elkris Latuhar Hari, Hengki Dahoklori, Richard Christiansen Uniplaita, James Paulus Laimeheriwa, Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat dipersilahkan berdiri. Berdasarkan pengakuan dan kesediaan saudara-saudari, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan saudara-saudari menjadi anggota Sidi Gereja Protestan Maluku di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara-saudari, Jemaat Tuhan, kini bagi saudara-saudari anggota jemaat yang rindu memuliakan perjamuan Tuhan yang kudus pada hari Jumat 29 Maret 2024, dipersilahkan berdiri. Di hadapan Allah yang kudus, hendaklah saudara-saudari menjawab bersama-sama akan keempat pertanyaan ini.
1. Adakah saudara-saudari percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah yang semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? 2. Adakah dengan segenap hati saudara-saudari percaya bahwa justru oleh karena dosa maka kita patut dimusnahkan oleh Allah, dan sebab itu kita harus menyesali akan diri kita? 3. Adakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, sudahlah Ia mengaruniakan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang dengan rela telah memecahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman? 4. Adakah saudara-saudari berniat dengan hati yang tulus ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus agar bertambah-tambah di dalam kasih, iman, dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar sebagaimana patut bagi segala orang percaya? Apakah jawabmu? Tuhan Yesus menyertai dan memberkati saudara-saudari. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari jemaat kita menyatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Bapa pengasih, penyayang, panjang sabar dan besar kasih karunia, betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi yang tetap setia menuntun, menyertai, menjaga, melindungi, bahkan memberkati setiap kami anak-anak-Mu di tengah-tengah jemaat GPM Tiakur. Karena kasih-Mu, karena sayang-Mu, karena penyertaan dan karena berkat-Mu, kami boleh ada di saat ini bersekutu mempermuliakan Tuhan dalam perayaan kebaktian Minggu Sengsara Kristus yang ke-7. Sekaligus peneguhan sidi kepada anak-anak terkasih kami, 99 anak-anak di jemaat GPM Tiakur, baik yang saat ini mengadakan peneguhan di titik gedung gereja Eliora, tapi juga saudara-saudari terkasih yang ada dalam peneguhan pada gedung gereja Teofani. Biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkati setiap mereka. Bapa, dalam nama Yesus kami pun bersyukur karena menjalani hari-hari hidup kami nyata bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu senantiasa dinyatakan, dan karenanya kami kembalikan pujian, syukur, hormat dan kemuliaan hanya kepadamu sambil kami bermohon. Ampuni kami Bapa, jika ternyata ada yang salah, ada yang keliru, ada yang tidak sesuai dengan kehendak dan ketetapan-Mu yang kami lakukan dalam hari-hari hidup kami, melalui tutur kata, melalui sikap, tapi juga tindakan kami. Biarlah dengan pengampunan-Mu kami kedapatan layak untuk terus melaksanakan seluruh tugas, tanggung jawab dan aktivitas kami, tetapi secara khusus kami kedapatan layak untuk membawa apa yang menjadi doa, harapan, gumulan, bahkan syukur kami kepadamu di saat ini. Kami bersyukur bersama anak-anak Tuhan yang dengan sukacita boleh ada dan melakukan seluruh tanggung jawab pelayanan di saat ini, sehingga kebaktian ini boleh berlangsung dalam segala baik. Baik kami dalam tanggung jawab sebagai majelis bertugas, tuagama, kolektan, pengiring musik, kantoria,
proyektor Infokus, sound system, tim IT, pembaca Alkitab, bahkan solois Bung Pait Lakbur Lawan. Biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kami dalam seluruh tugas, tanggung jawab, dan aktivitas keseharian kami. Kami teryakini Bapa bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami nyatakan kepada Tuhan melalui tanggung jawab pelayanan yang kami nyatakan ini, Tuhan memperhitungkan. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih pula karena di dalam perayaan Minggu Sengsara Kristus yang ke-7 ini, kami diingatkan kembali dalam komitmen kami untuk menjadi pengiring Kristus yang setia dalam tanggung jawab keseharian yang terus kami emban. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan kami dalam peran-peran dan fungsi-fungsi kami masing-masing, baik di tengah-tengah persekutuan keluarga, di tengah-tengah jemaat, tapi juga di lingkungan kerja dan di lingkungan masyarakat di mana kami berada dan beraktivitas. Biarlah roh hikmat kebijaksanaan Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami menjadi bijaksana untuk memilih dan memilah mana hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan yang harus kami lakukan sebagai seorang murid, dan mana yang tidak boleh kami lakukan dalam kapasitas kami sebagai seorang murid, agar kami tidak akan dipermalukan, tetapi juga Tuhan tidak dipermalukan melalui apapun yang kami lakukan. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih untuk 99 anak-anak terkasih yang telah Tuhan siapkan dalam komitmen mereka untuk menjadi pengiring Kristus yang setia. Biarlah pengakuan yang mereka ikrarkan saat ini didengar oleh Tuhan, bahkan dengan dan bersama Tuhan sajalah mereka akan terus melangkah dalam hari-hari hidup untuk memikul salib mereka dan menjadi teladan bagi orang banyak. Berkati keberadaan kehidupan anak-anak terkasih kami ini dalam studi-studi mereka, dalam usaha, dalam pengabdian, dan dalam apapun yang dilakukan, baik di tengah-tengah persekutuan keluarga bersama orang tua, saudara bersaudara, tapi juga di tengah-tengah persekutuan keluarga dalam kapasitas sebagai suami, sebagai istri. Biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkati mereka. Apapun kondisi dunia yang akan mereka temui setelah ini, biarlah mereka tetap konsisten pada komitmen mereka untuk terus menjadi pengiring Kristus yang setia, menyatakan yang benar dan menjadi orang-orang yang benar. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bagi orang tua dari masing-masing mereka, bagi orang tua saksi dari masing-masing mereka yang juga berkesempatan ada dan mengantarkan mereka dalam pengakuan mereka di saat ini. Bapa, sadarkan semua kami sebagai orang tua dan para saksi bahwa tanggung jawab untuk terus mendampingi dan mengarahkan anak-anak terkasih kami tidak berakhir. Tanggung jawab kami untuk terus mengarahkan mereka ke arah yang Tuhan sendiri kehendaki, agar mereka kedapatan menjadi pengiring Kristus yang setia. Berkati kehidupan para orang tua dan para saksi dalam kehidupan keseharian, dalam tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Bapa, dalam nama Yesus kami datang dan berdoa bagi semua umat-Mu yang datang dan bersyukur dalam kebaktian Minggu Sengsara Kristus yang ke-7 ini. Mereka datang dengan keinginan, harapan, dan pergumulan yang mereka bawa kepada Tuhan. Berkenan Tuhan mendengar dan menjawab setiap doa, harap, dan gumul mereka seturut cinta dan kasih Tuhan. Karena kami teryakini apa yang Tuhan rancangkan bagi setiap kehidupan kami, baik sebagai pribadi tapi juga persekutuan keluarga, adalah rancangan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Bapa, kami berdoa
bagi seluruh persekutuan umat Tuhan yang saat ini ada dalam penderitaan sakit, baik karena berbagai penyakit tapi juga karena faktor usia, yang saat ini dirawat di rumah sakit tapi juga yang menjalani perawatan lanjutan. Kiranya Tuhan berkenan menyertai dan memberkati mereka. Tuhan memberkati setiap upaya-upaya medis yang dilakukan sehingga kesembuhan dan pemulihan boleh mereka alami. Kami berdoa Bapa bagi seluruh keberadaan kehidupan anak-anak-Mu di tengah-tengah Jemaat GPM Tiakur, biarlah penyertaan, perlindungan dan berkat senantiasa dinyatakan. Apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, apapun yang diusahakan dan diupayakan, biarlah menjadi berkat dalam kehidupan pribadi tapi juga persekutuan keluarga. Bahkan mereka mampu menjadi saluran-saluran berkat bagi orang-orang di sekitar mereka. Kami berdoa Bapa bagi semua orang yang menjadi bagian dalam keberadaan kehidupan kami, orang-orang yang kami sayangi, kami cintai, kami kasihi, yang saat ini jauh terpisah dari sisi kehidupan kami. Mungkin itu suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami, bahkan saudara bersaudara kami. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka beraktivitas, biarlah penyertaan, perlindungan dan berkat Tuhan senantiasa dinyatakan bagi setiap mereka. Kami berdoa Bapa bagi pimpinan kami di gereja ini, Gereja Protestan Maluku di tingkat sinode, klasis, tapi juga di jemaat-jemaat. Secara khusus 28 jemaat di klasis Leti Moalakor. Diberkatilah setiap kami dalam tanggung jawab sebagai pelayan-pelayan yang Tuhan utus untuk menanam dan menyiram di kebun anggur Tuhan pada klasis Leti Moalakor, tapi juga di tengah-tengah jemaat-jemaat kami masing-masing. Kami berdoa bagi semua pelayan-pelayan Tuhan di jemaat ini dalam kapasitas sebagai majelis jemaat, pengurus di sektor unit, wadah-wadah pelayanan, pengasuh sekolah minggu, tunas pekabaran Injil, angkatan muda Gereja Protestan Maluku, tapi juga semua anak-anak Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kapasitas sebagai panitia, tim, apapun yang ada dan dibentuk dalam tanggung jawab pelayanan di jemaat ini, biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkati mereka. Secara khusus panitia pelaksana hari-hari besar gerejawi yang saat ini ada dalam kesiapan mereka dalam perayaan kematian bahkan kebangkitan-Mu, biarlah semua yang dipersiapkan dapat berjalan dalam damai dan sejahtera. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bagi para pemimpin kami di kabupaten ini, Bupati, Wakil Bupati, Sekda dan seluruh jajaran kepemimpinan yang ada, Camat Moal, Lurah Tiakur, bahkan semua mereka dalam tanggung jawab yang diemban dalam kapasitas sebagai pimpinan TNI, Polri, Kejaksaan, para wakil rakyat, semua tenaga-tenaga profesi, biarlah Tuhan berkenan menyertai dan memberkati mereka dalam tanggung jawab mulia untuk melayani semua masyarakat di kabupaten ini. Penyertaan dan perlindungan Tuhan dinyatakan. Bapa, dalam nama Yesus terima kasih untuk semua yang telah Engkau nyatakan dalam hari-hari hidup kami. Kami boleh menjalani hari ini dan kami siap untuk ada dalam perayaan Jumat Agung, ketika kami berkeinginan, ketika kami rindu untuk mempermuliakan Tuhan melalui perjamuan asa yang kudus di hari Jumat mendatang. Bapa, Engkau tahu keinginan dan harapan setiap anak-anak-Mu. Berkenan Engkau menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka. Secara khusus ke-99 anak-anak terkasih kami yang untuk pertama kali akan mengikuti perjamuan kudus, biarlah Tuhan berkenan menjaga, melindungi dan menyertai, sehingga pada waktunya dengan sukacita mereka boleh duduk bersama-sama dalam perjamuan kudus untuk merayakan kematian, tapi juga sebagai komitmen untuk terus hidup seturut kasih dan kehendak Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus terima kasih untuk semua yang telah Engkau nyatakan. Kami akan terus melangkah dalam hari-hari hidup
yang Engkau anugerahkan bagi kami. Dan karenanya kami bermohon, pegang tangan kami erat, tuntun langkah-langkah kami, sehingga kami tetap melangkah dalam damai dan sejahtera-Mu. Ini doa, harapan, dan gumulan kami bawa dan kami pertaruhkan hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dipersilahkan berdiri. Jemaat menyanyikan nyanyian Dua Sahabat Lama nomor 221, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Tuhan harus serta aku. Serta aku, kalau tidak ku sesat, sama-sama dengan Tuhan, baru langkahku tepat, maka jiwaku teduh, mana jalan yang lembut, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Tuhan harus serta aku, baru ringanlah beban, tidak lagi rasa takut, dan berjalan dengan senang, maka jiwaku teduh, mana jalan dan lembut, dengan tidak lagi tanya, aku iring Tuhanku. Saudara-saudaraku, kamu adalah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan. Pergilah dan jadilah saksi-saksi Kristus di tengah-tengah hidupmu. Kini terimalah janji penyertaan dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari disilakan duduk untuk berdoa syukur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kebaktian kita boleh selesai. Selamat berhari Minggu, selamat merayakan Minggu Sengsara Kristus yang ke-7. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Shalom.